Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana ini kabarnya kelas 3? Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum Ustadz mulai pelajaran kali ini yaitu Al-Islam, alhamdulillah ini Ustadz siaran lagi. Nah, artinya sekarang kelihatan mukanya lagi. Kemarin-kemarin nggak ada, cuma suaranya aja. Ada yang bilang pengen lihat mukanya. Waduh, udah ini Ustadz cari sinyal yang bagus. Nah, ada yang tahu nggak Ustadz di mana ini siarannya? Ayo, ada yang tahu? Ayo, di mana? Nanti silakan boleh ditebak di kolom komen ya. Oke, untuk kali ini Ustadz akan melanjutkan materi kemarin yaitu Al-Islam tentang iman-iman kepada kitab Allah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai kitab Allah yang sebelumnya yaitu ada Taurat, Zabur, dan Injil. Untuk kali ini khusus pembahasan hari ini yaitu kita akan membahas mengenai Al-Quran. Nah, kitab kita sebagai umat Islam. Nah, coba anak-anak semua silakan perhatikan dan simak baik-baik pembelajaran dari Ustadz. Nanti apabila ada pertanyaan boleh ditanya, boleh dicatat dulu, nanti boleh disampaikan di komentar atau di Google Classroom. Nah, di hari Jumat ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah, mari kita buka pembelajaran Al-Islam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Oke, kitab Al-Quran ya, karena kita akan membahas kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab anak-anak semua, yaitu qoro'ah, yang artinya membaca. Dalam bahasa Arab, qorosya yang artinya mengumpulkan. Nah, kata itu membentuk sebuah kata Quran yang artinya bacaan. Artinya berapa bacaan yang dijadikan satu atau kumpulan. Nah, ini ada beberapa nama-nama Al-Quran. Artinya itu Al-Quran itu ada yang nama-nama Al-Quran. Nah, ini yang pertama Al-Huda. Ada orang yang mengatakan Al-Quran itu sebagai Al-Huda, nama Al-Qurannya. Artinya apa? Petunjuk. Yaitu berarti Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita semua untuk menjalani hidup kita di dunia maupun sebagai bekal kita nanti di akhirat. Ustaz kok goyang-goyang, gatel ini Ustaz, digigitnya kamu kayaknya ini. Udah, nggak apa, yuk lanjut. Yang kedua, Alkitab, yaitu artinya tertulis. Nah, ada yang di Al-Quran juga ada yang mengatakan Alkitab, itu artinya tertulis. Terus Al-Furqan, yaitu pembeda. Pembeda di sini maksudnya adalah Al-Quran itu sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Atau yang benar dengan yang salah. Itu Al-Quran di situ menjadi sebuah pembeda. Al-Zikr artinya pengingat. Makanya kalian berzikir. Itu berarti artinya mengingat. Nah, berarti Al-Quran itu sebagai pengingat. As-Sifa artinya obat. Nah, Al-Quran itu merupakan sebuah obat bagi kita jika kita hatinya sedih. Obat ini bisa juga obat batiniah, yaitu tentang perasaan dan juga jasadiah. Banyak penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa Al-Quran itu juga sebagai obat. Nah, teman kita ada yang namanya Sifa ya. Sifa berarti obat. Nah, itu asyifa berarti sebagai obat. Al-Quran itu sebagai obat. Jika kalian sedih, baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran, nanti bisa tenang. Kalian lagi marah, itu kan penyakit hati itu, marah terus, anak kok marah-marah terus. Coba dengerin Al-Quran aja, suruh mengaji aja. Nah, nanti insya Allah dia akan tenang karena Al-Quran itu sebagai obat. Selanjutnya ada yang menyebutnya Ar-Rahman. Nah, itu rahmat atau kasih sayang. Al-Quran itu merupakan sebuah rahmat dari Allah untuk kita semua. Untuk umat manusia, khususnya umat Islam. Terus ada yang menyebutnya Al-Busra, yaitu kabar gembira. Nah, di Al-Quran juga termuat
banyak kabar gembira dari Allah. Contohnya apa? Jika kalian berbuat baik, kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Di surga itu banyak nikmat kayak gini. Lah itu Al-Qur'an menjelaskan seperti itu, yaitu memberikan kita kabar gembira. An-Nur. Nah, itu udah pasti Al-Qur'an itu sebagai cahaya hidup kita. Jika kita senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an, insya Allah kita itu tidak akan merasakan namanya penyakit-penyakit hati. Nggak ada iri, nggak ada marah-marah, nggak ada sedih. Itu karena kita hatinya sudah penuh dengan Al-Quran. Karena sering membaca Al-Quran, jadi bercahaya. Tidak ada perasaan-perasaan yang tidak baik di hatinya. Nah, itu adalah nama-nama Al-Quran ya. Lagi, lanjut, next. Nah, kitab Al-Quran, Ustadznya pindah dulu. Wah, pindah ke bawah. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, benar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bumi berada dalam masa kegelapan, maka Al-Quran turun bagi segenap manusia. Beliau adalah Nabi terakhir. Beliau adalah pelengkap dan penyempurna ajaran tauhid yang dibawa para nabi sebelumnya. Jadi ajaran-ajaran tauhid sebelumnya yang mungkin bisa terkandung di kitab-kitab sebelumnya itu kemudian disempurnakan dan dilengkapi dengan adanya Al-Quran itu kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika nanti misalnya ada yang mengaku-ngaku Nabi, ini ada Nabi lagi, namanya Nabi siapa misalnya, Nabi Joko, Nabi Slamet, wah itu bukan Nabi, itu palsu. Karena kita meyakini bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Next, oke, Ustadznya pindah lagi. Di sini ya. Nah, di sini aja. Nah, nggak kelihatan lagi. Nah, di sini aja. Nah, di bawah pojok lagi. Oke, Al-Quran adalah wahyu dari Allah Ta'ala yang turun secara bertahap, ada 3 tahapan. Nah, ini perhatikan anak-anak, ini perhatikan. Al-Quran itu turun dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu turun dari sisi Allah ke Lauh Mahfuz. Nah, itu Lauhul Mahfuz itu artinya apa? Artinya itu suatu tempat yang di sisi Allah yang di dalamnya itu terjaga dari suatu hal. Jadi setan itu tidak bisa masuk ke Lauhul Mahfuz. Karena apa? Itu terjaga. Jadi setan itu tidak bisa menambahkan Al-Quran, mengurangi Al-Quran, tidak bisa. Jadi Al-Quran itu pertama kayak gitu, dari sisi Allah, karena kalam Allah, terus turun ke Lauhul Mahfuz, yaitu tempat di mana tempat itu terjaga, tidak bisa ada setan yang masuk ke dalamnya. Jadi Al-Quran itu benar-benar terjaga keasliannya, yaitu merupakan kalam Allah yang sempurna. Ya, jadi setan itu tidak bisa menambahkan, mengurangi, tidak bisa masuk ke Lauhul Mahfuz. Nah, dari Lauhul Mahfuz turun sekaligus break semuanya, kalam Allah itu turun semua ke Baitul Izzah atau langit dunia. Nah, itu semuanya turun di Baitul Izzah atau di langit dunia. Doa itu dijaga malaikat banyak banget pokoknya di situ. Di langit dunia semua kalam Allah turun dan di langit dunia ya atau Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itu nanti ketika proses turunnya itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, baru dari tahap ketiga ini, di tahap ketiga ini yaitu dari Al-Quran ke langit dunia ya atau Baitul Izzah itu turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Maksudnya berangsur-angsur itu apa? Jadi kalau tadi dari Lauhul Mahfuz itu ke Baitul Izzah semuanya Al-Quran itu turun semua berbarengan. Dan nanti ketika dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Artinya tidak langsung semuanya, tapi beberapa ayat, beberapa surat gitu. Selama 23 tahun. Nah, lama ya. Lebih tepatnya itu beberapa riwayat menyatakan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Tapi bisa kita genapkan dengan menyebutnya kurang lebih 23 tahun. Nah, seperti itu.
Dan ayat pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perintah Iqra. Tahu kan? Nah, surat Al-Alaq ya 1-5. Iqra. Nah, perintah pertama itu udah membaca. Ada yang tahu kapan perintah atau ayat Al-Quran pertama kali turunkan pada saat apa? Ayo, jangan minta kasih tahu bundanya, jangan tanya bundanya, jangan tahu, jangan minta jangan bertanya kepada ayahnya, ya. Ayo, kapan? Al-Quran pertama kali turun itu kapan? Ayo, jangan tanya. Biasanya kita memperingatinya setiap tahun. Nah, turunnya wahyu yang pertama disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, Nuzulul Quran itu apa? Ayo, pertama tanggal berapa? Ingat-ingat. Nah, oke, Ustaz kasih tahu. Nuzulul Quran itu kita peringati pada malam 17 Ramadan. Nah, pada malam itu Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hiro itu 17 Ramadan. Makanya kita kadang kalau di masjid-masjid, di majelis-majelis itu pada saat malam 17 Ramadan itu banyak orang yang pada menghatamkan Al-Quran, ngaji bersama-sama, membaca Al-Quran bersama-sama. Nah, berikutnya secara mudah Ustadz jelaskan pada sebuah gambar. Nah, nih. Ustadznya pindah lagi lah. Ini udah ditutupin, nggak apa-apa lah ya. Nah, skemanya kayak gini. Pertama dari Lauhul Mahfuz turun sekaligus ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah atau langit dunia ke Nabi Muhammad itu turunnya berangsur-angsur. Jadi tidak semua langsung brek, tapi berangsur-angsur. Mungkin bisa 2 ayat, 1 surat, beberapa surat, beberapa ayat selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Bisa kita nyebutnya kurang lebih 23 tahun. Nah, terus dari Nabi Muhammad sampai ke kita, kita kan jauh nih. Selisihnya dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara tradisi lisan. Nah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, saya baru mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dibacakan wahyu itu, disampaikan kepada para sahabat lewat lisan. Nah, dari lisannya Nabi Muhammad, dari ucapannya Nabi Muhammad, kemudian para sahabat menghafalkan, dihafalkan, dan baru pada masa, kalau nggak salah itu nanti masa khalifah atau sahabat Utsman bin Affan, nanti itu Al-Quran itu dikumpulkan. Karena khawatir Al-Quran itu akan hilang. Karena banyak orang-orang penghafal Al-Quran itu mati syahid di perang, yang hafal Al-Quran perang meninggal. Akhirnya itu para sahabat khawatir. Loh, kalau kayak gini terus nanti yang menghafal Al-Quran sedikit. Nah, menghafal Al-Quran sedikit, nanti gimana kalau Al-Quran itu hilang? Nah, akhirnya dengan beberapa pertimbangan, akhirnya disepakati bahwa oke, kita Al-Quran harus kita bukukan, artinya kita kumpulkan menjadi satu mushaf, satu Al-Quran. Akhirnya dikumpulkan. Nah, kalau nggak salah ya, nanti Ustadz yang tahu bisa koreksi Ustadz. Di sini nggak ada, soalnya ini cuma seingatnya Ustadz. Itu pertama itu nanti dikumpulkan itu nanti di anaknya sahabat Umar, namanya Hafsah apa ya, pokoknya nanti itu namanya Mushaf Al-Kubro, itu nantinya menjadi satu buku, dan baru di masa Khalifah Utsman bin Affan nanti diperbanyak. Nah, dari satu mushaf itu, jadi semua dikumpulkan nih. Saya mendapat saya mendapat bacaan Al-Quran ini dari Nabi Muhammad SAW. Kayak gini dikumpulkan, dah jadi satu buku. Udah jadi satu buku atau satu kitab atau satu mushaf Al-Quran, disimpan. Nah, disimpan karena cuma satu juga dikhawatirkan nanti akan hilang. Maka pada saat Khalifah Utsman bin Affan itu baru kita
baru Al-Quran itu diperbanyak. Ayo dicetak banyak, dicetak banyak. Kita sebarkan ke seluruh dunia. Nah, ini kalian nanti bisa mempelajari tentang ini itu kalau kalau di perkuliahan ya. Kalau nanti kalian kuliah gitu ternyata mungkin jurusannya yang berbau agama ya, maksudnya kayak PAI, terus mungkin ilmu Al-Quran dan sebagainya, itu nanti bisa dipelajari di situ. Itu nanti detail, ada yang apa asbabul nuzulnya, kenapa kok ayat ini turun sih? Nah, misalnya Al-Lahab ya, surat Al-Lahab kenapa turun? Nah, kenapa surat ini turun? Nanti itu bisa ada asbabul nuzulnya. Oh, ternyata turun itu karena peristiwa ini. Lalu Allah mewahyukan yang ini kepada Nabi Muhammad. Nah, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ketika kalian sudah besar. Nah, tugas kalian, anak-anak semua untuk sekarang yaitu cukup meyakini bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab Allah. Dan untuk menjaga Al-Quran itu, maka kalian harus selalu membacanya dan juga menghafalkan Al-Quran. Nah, minimal juz 30, surat-surat pendeknya dihafalkan. Nah, itu bentuk kalian mencintai Al-Quran. Dan juga menjaga Al-Quran. Menjaga apa? Di rumah, jangan sampai Al-Qurannya apa itu banyak debunya karena terlalu nggak lama dibaca. Nah, berarti sisihkan waktu kalian untuk membacanya. Oh, aku belum lancar loh membaca Al-Quran. Gimana ya aku cara mencintai Al-Quran? Oh, yang mudah, yaitu dengan mendengar murotal Al-Quran. Aku belum lancar membacanya, aku dengerin murotal aja lah. Nah, sekali-sekali dengerinnya murotal, jangan dengerinnya musik, terus ngegame, terus ayo. Ya, jangan kayak gitu. Insya Allah nanti kalian paham. Terus pertanyaannya apa lagi? Mau tanya sama Ustaz tentang Al-Quran? Ya. Oh, apa? Oh, tugas. Masya Allah, tugas. Hari ini nggak ada tugas. Insya Allah untuk akhlak dan al-Islam. Akhlak kemarin hari Rabu tidak ada tugas. Dan untuk al-Islam hari ini tidak ada tugas. Insya Allah untuk minggu besok, Ustaz tidak ada materi ya. Akhlak dan al-Islam tidak ada materi insya Allah, tapi Ustaz kasih tugas. Jadi perhatikan baik-baik videonya. Nanti besok ketika dikasih tugas, lihat video-video Ustaz sebelumnya. Nah ya, nanti untuk rangkuman, nanti Ustaz share ketika misalnya memang sudah diizinkan sekolah untuk di-share Ustaz. Tapi sebelum dari itu, nanti misalnya ada minggu besok ada pertanyaan, silakan bisa cek video-video Ustadz berikut di channel kesayangan kita. Di channel kesayangan kita. Channel apa? Channel level 3 ya. Oh ya, teman-teman semua jangan lupa untuk juga bantu channel sekolah kita untuk berkembang. Silakan anak-anak juga like dan subscribe channel SD Putra Harapan. Nah, ya, bantu channel sekolah menjadi channel yang bagus dan bermanfaat. Di situ banyak kegiatan-kegiatan anak-anak yang diupload ke channel sekolah. Oke, sekian dari Ustadz. Apabila Ustadz ada salah, Ustadz mohon maaf. Dan sekali lagi untuk ayah bunda, apabila ada penyampaian Ustadz yang keliru, silakan boleh koreksi ke Ustadz. Bisa lewat dengan japri ke WA-nya Ustadz. Ustadz ini harusnya penjelasannya seperti ini loh. Nah, boleh. Ustadz malah senang kalau ada orang yang meluruskan. Terima kasih, semangat. Untuk yang laki-laki, hari ini siap-siap sholat Jumat. Minta ayah bundanya uang. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke kotak amal. Ketika sholat Jumat, jangan lupa pakai masker. Wudhunya wudhu dari rumah saja. Wudhu dari rumah, pakai masker, bawa sajadah sendiri. Dan hindari bersalaman terlebih dahulu. Oke? Jangan lupa bawa uang. Dan untuk yang akhwat, silakan sholat duhur. Nah, sholat duhur berjamaah sama ayahnya, sama bundanya. Nah, boleh sama adiknya boleh.
Sekian dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu besok. Ini kok ada yang terlewat? Aduh, pokok-pokok kandungan kirain Ustadz sudah habis. Oke, sebentar aja ya. Ini pokok-pokok kandungannya. Ustadz kirain udah habis ini. Soalnya Ustadz ini tadi lupa ini. Sebentar aja nggak apa-apa. Pokok-pokok kandungan. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran tentunya yaitu tentang iman kepada Allah ya. Karena kita mengajarkan ketauhidan. Jadi Al-Quran itu bertujuan untuk meyakinkan diri kita bahwa Allah itu adalah makhluk yang maha, atau Allah itu merupakan zat yang wajib kita sembah dan perkasa. Artinya apa? Allah itu maha kuasa. Di dalamnya juga menuntun kita untuk beriman kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada para nabi, serta hari akhir. Dan juga qada dan qadar. Di dalamnya juga membahas banyak tentang hukum syariat ya. Itu mulai dari zakat, mulai dari haji, mulai dari sholat. Nah, itu berarti termasuk kepada ubudiyah ya, atau ibadah. Itu ada sholat di situ. Berbuat adil, kasih sayang. Nah, itu merupakan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran. Dan juga beberapa hal-hal yang dilarang. Misalnya apa? Berjudi, berbohong, berzina, itu banyak di situ. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang dilarang di Al-Quran. Terus ada juga janji dan ancaman. Nah, banyak ya di situ. Nah, janjinya misalnya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, nanti akan dimasukkan surga. Nanti akan aku berikan kebaikan yang banyak. Itu merupakan janji. Dan ancaman misalnya tentang apa? Ancaman misalnya orang yang berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan bahwa misalnya orang yang tidak bersyukur, misalnya ada apa sih? Oh, Ustaz lupa ayatnya. Pokoknya intinya, jika engkau bersyukur, aku akan menambahkan nikmatnya. Dan jika kalian tidak bersyukur, maka sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Itu merupakan ciri-ciri ancaman di situ. Terus ada sejarah. Nah, sejarah udah pasti ya, karena di Al-Quran banyak mengajarkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Banyak banget kisah-kisah Nabi terdahulu. Enggak cuma Nabi, ada juga yang dimasukkan ke dalam Al-Quran ternyata bukan Nabi. Itu ada apa? Ali Imron, Luqman. Memang kalau Luqmanul Hakim itu ada yang bilang Nabi, tapi tidak jelas. Insya Allah itu kalau nggak salah itu cuma orang biasa. Itu ada dimasukkan ke dalam Al-Quran, padahal bukan Nabi. Terus apalagi? Nah, pengetahuan dan akhlak, ilmu pengetahuan banyak ya. Ternyata Al-Quran itu juga berisi tentang ilmu pengetahuan dan juga hubungan tentang bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berteman dengan tetangga, itu juga di Al-Quran sudah ada. Makanya sungguh sangat lengkap apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Insya Allah ini ringan saja. Coba nanti Ustaz salah lagi, ternyata masih ada. Habis. Oke. Sekian. Besarkan ya. Oke. Sekian dari Ustadz. Apabila Ustadz ada salah kata, Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Hari ini tidak ada tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.